Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi sesuai judul thumbnail yang sudah kalian baca, makanya kalian mampir di konten aku. Tepatnya aku tuh akan ngebahas mengenai emut dan elus anu istri setiap malam. Jadi ibaratnya etika sebelum berjima lah ya beb ya. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi di sini beb, siapa yang setiap malam itu selalu emut-emut gitu ya, elus-elus ya, punya si istri gitu ya. Mungkin kalian termasuk tipe suami yang setiap malam gitu ya. Nggak capek beb? Enggak, bilang gitu ya beb ya. Gimana capek? Tiap hari semangat terus gitu ya. Gaspol gitu. Ya namanya kita manusia, kalau udah married, udah nikah ya apalagi ya beb ya. Nggak mungkin kan yang udah jadi halal bagi kita tuh kita tengokin nanti tiap malamnya, ditengokin aja dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Kasihan gitu ya. Tetapi kalau masih tahap pacaran ya nggak boleh gitu gaspol ya, cukup dilihat, diterawang, jangan disentuh. Bahaya kali ya. Lanjut aja ya beb ya. Nah, jadi gini beb, yang harus kalian ketahui dalam hubungan suami istri, memperlakukan pasangan kita dengan baik itu adalah wajib ya beb. Jadi kita harus memperlakukan pasangan kita itu dengan rasa nyaman. Kita buat dia nyaman deh. Jadi jangan sampai kalian buat dia dongkol, nggak nyaman, gimana dia mau betah bersama kalian kan. Apalagi kalau kalian sampai minta jatah gitu ya, si sang laki mau minta jatah nih, malah dia suka bikin gondok bininya, ya yang ada bukan dikasih jatah kali ya, kasihan deh lo. Nah, terus dalam hubungan suami istri, seorang suami itu dianjurkan untuk memuaskan pasangannya ya beb, itu wajib. Jadi jangan sampai nggak wajib, bahaya tuh ya. Nah, jadi ibaratnya nih kalian pengen melakukan jilet-jiletan gitu ya. Jadi sebelum kalian melakukan aktivitas seperti ini, jadi kalian suami dan istri itu harus membersihkan diri dulu beb, mandi ya yang benernya. Jadi jangan sampai nggak mandi beb, bahaya. Yang jelas aktivitasnya itu jilet gitu kan, sampai nggak mandi nanti malah ada bau yang gimana gitu ya, aromanya gitu ya, jadi nggak semangat gitu ya beb ya. Padahal tadi awalnya udah semangat banget, nggak taunya pas udah dibuka ada bau-bau gimana gitu, jadi semangatnya itu hilang gitu ya, kasihan deh lo. Nah, jadi kalau bisa sama-sama mandi. Nah, lebih bagus lagi mandinya berdua bareng di kamar mandi. Sambil digosok-gosok tuh badan istri, punggungnya bergantian, selangkangannya dibersihin semua sampai ke V-nya itu, bagian dalamnya itu ya beb. Pokoknya gimana sih supaya tubuh kalian tuh biar harum gitu ya sama pasangan kalian kan, jadi enak gitu ya, jadi bersih semua. Jadi mau jil-jil gitu ya monggo gitu ya, mau berapa lama, mau di atas 10 menit oke gitu ya, gaspol gitu. Nah, jadi yang harus kalian ketahui beb, sebelum kalian melakukan yang nama jilid itu, kalian harus memberikan yang namanya pemanasan ke pasangan kalian. Nah, ini penting. Jadi sebelum kalian bercocok tanam, kalian jangan langsung jilid, tetapi lakukan dulu yang namanya pemanasan. Dari ujung rambut dulu dimulai ya beb ya, barulah ke bawah, itu alurnya. Gunanya untuk apa? Kenapa harus dikasih pemanasan? Gunanya biar untuk sang istri ini biar bangkit hasratnya. Kita buat dia panas dulu, makin lama makin hot gitu ya beb ya. Jadi kalau dia udah keluar hasratnya,
Nah, itu udah enak mainnya ya Beb ya. Nah, yang namanya pemanasan, jilet-jilet ini ya termasuk gitu ya. Tahu lah ya, jilet-jilet di bagian apa gitu ya. Tentunya di bagian V. Nah, jadi yang namanya jilet-jilet bagian V ini Beb, pertama-tama ya kalian lakukan di area luar dulu, di bukitnya gitu ya, bukitnya yang tebel dan yang agak tinggi, montok kayak bapau gitu ya. Coba kalau dibahas mengenai bapau, semangat ya Beb ya, kupingnya jadi tegak gitu ya. Mungkin kalau kakinya itu mungkin udah nggak di bumi lagi gitu ya, udah di atas awang-awang kali ya. Jadi kurang lebih seperti itu Beb. Jadi bapaunya itu dielus-elus pakai tangan dulu. Jadi kalian mesti ingat ya, di saat kalian ingin memberikan pemanasan, jangan langsung dikasih dengan bibir dan lidah, tetapi dengan ini dulu ya. Jadi setelah bermain dengan ini barulah dengan bibir dan lidah ya Beb ya. Jadi bermain di bagian bakpao yang tebal dan berbukit itu Beb ya, yang montok gitu ya. Nah, terus lakukanlah dengan perlahan-lahan dan lemah lembut ya Beb. Kenapa sih harus melakukan hal ini? Nah, itu gunanya salah satunya adalah untuk merangsang hasrat istri sebelum si otong masuk ke lubang buaya. Nah, itu penting ya. Jadi permainan itu bercocok tanam, bukan langsung otong masuk ke lubang buaya. Enggak, ada stepnya ya Beb ya. Jadi jika kalian menjilat-jilat bagian itu akan membuat pasangan kalian, hasrat istri kalian itu semakin memuncak gitu. Pokoknya basah deh, banjir bluber-bluber gitu ya. Bukan banjir bandang kali, banjir ini banjir standar lah Beb ya, membuat area V-nya itu becek. Jadi kalau area V-nya itu udah becek, udah licin gitu ya, jadi enak gitu si otong tadi ya Beb ya, jadi lincah gitu ya. Lincah emang apaan sih, emang belut kali ya. Udah ngelucu aja ya Beb ya. Nah, jadi itu dulu konten aku. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.